Halo teman-teman, kembali lagi di video 10 fungsi dasar Excel untuk lamar kerja. Ini merupakan video yang kedua. Nah, di video ini kita akan belajar 10 fungsi yang meliputi not sampai sum ifs, ya kan? Nah, di sini juga akan ada 4 sheet yang akan kita gunakan untuk mempelajari 10 fungsi ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja di tabel yang pertama. Di sini ada nama, seleksi 1, seleksi 2, dan hasil. Nah, di sini ada ketentuan. Yang ikut seleksi 2 itu lulus. Nah, kalau dilihat, di sini itu untuk seleksi 1 ikut semua. Sedangkan seleksi 2 itu ada yang hadir dan ada yang tidak hadir. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan fungsi not. Nah, gimana caranya? Langsung saja sama dengan not, ya kan? Not untuk seleksi 2 ini tidak kosong, maka kembalikan true gitu. Jadi cara bacanya, apakah L8 ini tidak kosong? Jawabnya adalah true. Coba kita double klik. Nah, kenapa di sini false? Jadi cara bacanya, apakah L9 ini tidak kosong? Jawabannya false, tidak, karena di sini kosong. Seperti itu ya. Nah, untuk true dan false, di sini kita bisa mengkombinasi dengan apa teman-teman yang sudah kita bahas dari sebelumnya, yaitu dengan fungsi if. Gimana caranya? Langsung saja di depan kita kasih if kita tekan tab. Nah, untuk yang true kita kasih apa? Kita kembalikan nilai lulus. Nah, kemudian untuk yang false di sini kita kembalikan tidak lulus. Satu kurung. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk Ali dia kan hadir di seleksi 2. Dia itu berdasarkan ketentuan itu harusnya lulus. Nah, di sini sudah tertulis lulus. Kita double klik. Nah, untuk yang tidak hadir berarti kan tidak lulus. Yang kosong ini tidak lulus, ini lulus. Nah, itu teman-teman kegunaan dari fungsi not. Nah, kemudian di sheet yang kedua kita akan belajar kita akan belajar OR. Kita lihat ketentuannya bahwa kelulusan ditentukan dengan pendidikan S1. Berarti ketika dia pendidikannya S1, maka dia lulus. Atau boleh dengan nilai tes 75 ke atas. Nah, kalau tidak S1 gimana? Asalkan nilainya itu 75 ke atas. Nah, itu bisa lulus. Gitu maksudnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan OR, ya kan? OR untuk yang pendidikan sama dengan S1. Jadi cek apakah pendidikan itu sama dengan S1. Atau selain itu cek juga apakah nilai tes itu lebih dari sama dengan 75. Ya, kan enter. Nah, jawabnya true. Kenapa? Karena OR ini ketika salah satunya terpenuhi syaratnya, maka jawabannya adalah true. Tuh, saya double klik. Nah, kita lihat di sini false. Kenapa false? Karena di sini tidak terpenuhi kedua syaratnya. Di sini tuh di 9 S1. Nah, kalau di sini itu D3. Kemudian nilainya itu di bawah 75. Nah, makanya false. Kalau di sini kan tadi yang memenuhi adalah yang pendidikan. Tapi ada juga nih yang bawahnya ini. Di sini yang memenuhi itu cuma nilai tes, ya kan? Sedangkan pendidikannya tidak memenuhi S1. Nah, tapi di sini dikembalikan true. Gitu. Sesuai dengan ketentuan ini. Jadi kelulusan ditentukan dengan pendidikan S1
atau boleh dengan nilai tes 75 ke atas. Jadi meskipun SMA tapi nilai tesnya 75 ke atas, maka dia dikembalikan true. Nah, sama seperti tadi, biar kita mengembalikannya lulus atau tidak lulus, kita gunakan if. Nah, if untuk yang true, kita kembalikan kata-kata lulus. Kemudian untuk yang false, kita kembalikan tidak lulus. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa tutup kurung, kita tekan enter. Nah, seperti ini. Jadi yang tidak lulus itu ada dua, karena dia D3 dan nilainya kurang dari 75. Terus ada SMA yang juga nilainya 7, kurang dari 75. Nah, di sini meskipun SMK tapi nilainya 75 ke atas, makanya lulus. Di sini juga SMA terus nilainya 75 ke atas, makanya lulus. Nah, terus ada lagi nih teman-teman, ketentuan bahwa kelulusan ditentukan dengan pendidikan S1 dan nilai tes harus 75 ke atas. Artinya kalau misalkan salah satunya nggak terpenuhi, maka ya nggak lulus. Misalkan dia S1 nih, kemudian nilainya 75 ke bawah, di bawah 75, maka nggak lulus. Atau dia nilainya 80, tapi pendidikannya bukan S1, ya juga tidak lulus. Nah, kita bisa menggunakan fungsi N sama dengan N, ya kan? N pendidikan sama dengan S1, kemudian nilai lebih dari sama dengan 75. Kita tutup kurung, cara bacanya. Apakah pendidikan ini sama dengan S1? Terus apakah nilai ini lebih dari sama dengan 75? Kalau misalkan salah satunya tidak terpenuhi, maka kalau misalkan dua-duanya tidak terpenuhi, maka kembalikan false. Tapi kalau terpenuhi kedua-duanya, maka kembalikan true. Tercatat. Nah, ini hasilnya false. Kenapa false? Karena di sini yang terpenuhi hanya pendidikannya aja, nilainya masih di bawah. Coba kita double klik. Nah, yang lainnya juga false. Kenapa? Ini pendidikan tidak terpenuhi. Ini false karena pendidikan pun juga tidak terpenuhi. Nah, di sini terpenuhi. Pendidikan terpenuhi, secara nilai juga terpenuhi. Ini 90. Yang lainnya ini pendidikan udah tidak terpenuhi. Yang di sini pendidikan terpenuhi tapi nilainya tidak terpenuhi. Makanya dikembalikan false. Nah, kita bisa kombinasi juga dengan if sehingga kita bisa mengembalikan kata-kata sesuai dengan keinginan kita. Kita kembalikan lulus. Kemudian di sini kita kembalikan untuk false-nya, kembalikan tidak lulus. Kita tutup pakai dua, terus tutup kurung, tekan. Nah, kemudian kita double klik. Nah, seperti ini. Jadi gimana perbedaannya? Kalau di sini yang lulus itu cuma satu, pakai N. Dia kedua syarat itu harus terpenuhi. Nah, ini sebenarnya untuk N dan OR itu tidak cuma satu, dua, atau tiga ya, tapi bisa banyak. Nah, untuk OR, yang penting salah satu aja terpenuhi, itu nanti bernilai true. Kalau true, kita bisa kembalikan sesuai dengan keinginan kita, mau diketik apa. Nah, kalau N, dia semua syarat itu harus terpenuhi. Kalau misalkan satu aja yang terpenuhi, maka oleh N itu dikembalikan false. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah di sini ada nama, ada pendidikan, ada nilai tes. Nah, untuk proses ini berarti nilai tesnya masih diproses, masih belum selesai. Nah, untuk kosong ini berarti dia nggak hadir. Sedangkan yang udah ada nilainya berarti dia hadir dan juga telah selesai diproses. Nah, kita pengen tahu nih jumlah yang yang sudah ada nilainya. Ada berapa orang? Jumlahnya ada. Berarti kita menggunakan fungsi count, ya kan? Fungsi count
Nah, range-nya ini. Kemudian kita kurung, katakan enter. 6. Apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Terus jumlah yang hadir berapa? Nah, untuk jumlah yang hadir kan harus menghitung angkanya iya, terus kata-katanya juga iya. Nah, kalau count tadi dia cuma menghitung angkanya aja. Ini kan, ada 6. Nah, untuk yang hadir berarti kita menggunakan counta. Nih, menggunakan counta. Tesnya sama. Nah, counta ini dia akan menghitung baik yang ininya kata-kata maupun angka. Nah, ada 12. Apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti dia mengabaikan yang kosong. Nah, tapi kita juga pengen hitung nih jumlah yang tidak hadir. Ada berapa? Mungkin untuk ini karena datanya dikit kita bisa ngitung 1, 2 gitu. Tapi kalau pakai rumus gimana? Kalau misalkan nanti datanya banyak, kita bisa pakai rumus itu. Yaitu kita pakai fungsi sama dengan count blank. Nah, jadi dia akan menghitung sel yang kosong. Tekan enter. Nah, ini ada 2 yang kosong. Ini sama ini. Kemudian kita akan menghitung nih jumlah orang yang pendidikannya itu S1. Ini ada berapa nih S1? Kita bisa menggunakan sama dengan countif. Ya kan? Nih, countif. Nextnya yang mana? Yang ini. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya adalah S1. Jangan lupa petik 2 ya. Untuk teks itu petik 2. Satu kurung. Tekan enter. Nah, ternyata yang mendaftar ini yang pendidikannya S1 ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian juga pengen menghitung lagi jumlah yang pendidikannya itu SMA dan nilainya itu di atas 75. Nah, mungkin ini akan dipertimbangkan ini. Selain S1 yang dipertimbangkan, SMA dan nilainya di atas 75 ini mungkin juga akan dipertimbangkan. Kita bisa menggunakan sama dengan countifs. Ada S-nya ya yang ini ya. Nih, yang ada S-nya. Nah, kemudian untuk kriteria range-nya, berarti pendidikan dulu nih. Pendidikan dulu. Apa pendidikannya? Kita pilih SMA. Kemudian kriteria yang kedua, kita pilih ini nilai tes. Tapi nilai tes. Kemudian kriterianya berapa? Tadi kan di atas 75. Berarti kan gini, cara nulisnya jangan lupa pakai 2 ya. Meskipun di sini angka, tapi karena ada tanda ini, ada operator ini atau tanda perbandingan ya, lebih dari 75. Oke, kurung, tekan enter. Nah, dapatnya cuma satu. Yang mana tuh? Itu yang ini. Nah, di sini kan ada juga nih SMA nih yang masih proses. Kalau misalkan kita ganti, misalkan kita ganti berapa? Kita ganti 90. Harusnya di sini jadi 2. Nah, ini jadi 2. Ya, teman-teman. Jadi yang tadi sudah berfungsi fungsi ini. Jadi seperti ini cara penulisannya. Kita kembalikan, nah ini proses. Kemudian sheet yang terakhir kita akan belajar nih menghitung total penghasilan dengan kriteria tertentu nih. Nah, yang akan kita hitung yang pertama adalah total penghasilan dari PNS. Nah, ini gimana? Jadi sama dengan sum if kayak ini, range-nya yang ini, ya kan? Kriterianya itu adalah PNS. Nah, sums range-nya, range yang dijumlahkan itu adalah yang ini, ya kan? Dan kita tutup kurung. Katakan enter. Hasilnya adalah 61.582.500 untuk total penghasilan PNS. Nah, kita pengen ngitung juga nih total penghasilan perempuan,
ya kan, P yang bekerja di swasta berapa, ya kan, sama dengan pakai sum if yang ada S-nya ini, kemudian sum range-nya kita pilih ini, ya kan. Tadi perbedaannya kalau sum if itu sum range-nya itu di belakang, tapi kalau yang pakai ES yang kriterianya banyak ini sum range-nya itu di depan paling awal. Nah, kemudian kriterianya adalah yang jenis kelamin ini, ya kan, kriterianya itu adalah P, perempuan. Kemudian kriteria range yang kedua itu adalah yang ini, pilih yang swasta, kita kalikan swasta. Kemudian kita tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, gimana cara ngeceknya? Kalau datanya masih dikit, cara ngeceknya sih gampang. Kita coba filter deh. Kita coba filter. Nah, kita coba filter. Yang pertama, total penghasilan PNS. Kita filter. Kita filter dari A to Z. Nah, kan di atas nih. Kita blok, kemudian kita lihat di bawah. Nah, sama kan teman-teman? Sama ini sama. Kemudian penghasilan perempuan yang bekerja di swasta. Kita coba filter lagi dari A to Z. Nah, di sini perempuan yang juga kerja di swasta. Berapa nih? Kita blok, tarik. Nah, ini 20, 20. Nah, sama kan teman-teman? Jadi gitu cara ngeceknya. Ini kalau datanya dikit. Tapi kalau datanya banyak, ya tentu akan merepotkan dan akan mengacak-acak data. Makanya di sini kegunaan dari fungsi SUMIF dan SUMIF itu seperti itu. Jadi bisa menjumlahkan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Itu teman-teman. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.